Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nutu an tilkumul jannatu uristum wa ma kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'da. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kana ya'muru ahlahu bis sholati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiya. Para saudara jamaah sekalian, pertama-tama marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan hidayah yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga sampai saat ini Allah masih tetap memberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu beribadah kepada Allah. Olehnya itu, kesempatan dan kesehatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita wajib kita syukuri dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, para alim ulama sholihin, para mubaligh dan mubalighot yang telah menyampaikan agama Islam ini hingga sampai pada kita. Dan Allah memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada kita sehingga kita bisa mengikuti agama Islam ini. Maka atas jerih payah perantara agama tersebut wajib kita syukuri. Mengingat sabda Rasulullah SAW, "Malam yashkuri nasi lam yashkurillah." Barang siapa yang belum bersyukur kepada manusia, berarti belum syukur kepada Allah. Olehnya itu wajib kita ucapkan syukur dengan syukur alhamdulillah jazakumullah khairan. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Para saudara jamaah sekalian, kita di dalam menjalani ibadah di dalam bulan Ramadan ini masih ada kewajiban-kewajiban yang harus kita persiapkan mulai saat ini, yaitu untuk menyempurnakan pahala puasa kita. Maka satu-satunya jamaah supaya berusaha menyempurnakan ibadahnya, terutama ibadah yang wajib. Di antaranya kewajiban menunaikan zakat. Karena zakat hukumnya wajib. Orang yang mengingkari wajibnya zakat dihukumi kufur. Baik zakat fitri, zakat mal, zakat tijarah maupun zakat tanaman. Dalil yang berkaitan dengan masalah zakat telah disebutkan berkali-kali di dalam Al-Quran bersamaan dengan bab sholat. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah surat Maryam ayat 55, "Wa kana ya'muru ahlahu bis sholati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiya." Dan ada Ibrahim terhadap keluarganya itu memerintahkan sholat dan zakat. Dan Ibrahim terhadap Tuhannya adalah orang yang diridhoi. Dari penjelasan firman Allah tersebut, sholat selalu berdampingan dengan zakat, bagaikan mata uang. Hal ini menunjukkan bahwa Allah mengajarkan pola hubungan terhadap Tuhannya, hablum minan nas, dengan diwujudkan dengan sholat. Dan pola hubungan antar sesama manusia, hablum minan nas, dengan diwujudkan kesalahan sosial, yakni dengan berzakat. Secara garis besarnya, zakat terbagi menjadi dua. Yang pertama zakat fitri atau zakat badan atau jiwa. Hal ini dijelaskan dalam kitab Manahil Hasan, tafsir surat Al-A'la ayat 14.
Qala Sa'id bin Musayyab wa Umar bin Abdul Aziz rahimahullah fi qouli ta'ala qad aflaha man tazakka huwa zakatul fitri wa udifat hadhihi zakatu ilal fitri li'annaha tajibu bil fitri min Ramadan wa hadhihi yuradu biha sadaqah anil badani wa nafs wa masrifuha kazakatil malil umum innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal warimina fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sa'id bin Musayyab dan Umar bin Abdul Aziz berkata di dalam tafsir penjelasan qad aflaha man tasakka surat Al-A'la 14 huwa zakatul fitri wa udifat hadis zakata ilal fitri. Ini merupakan zakat fitri disandarkan terhadap zakat fitri li'annahu tajibu bil fitri min Ramadan, karena wajibnya zakat fitri di dalam bulan Ramadan. Yang dimaksud di sini adalah mengendaki zakat badan dan jiwa. Wa masriku kazakati. Jadi pembagian zakat fitri itu sama dengan pembagian zakat mal yang umum, yaitu terhadap 8 asnaf. Kalau dalam surat At-Taubah ayat 60 itu dijelaskan, sesungguhnya zakat terhadap orang yang fuqara, orang fakir, orang miskin, amil, mu'allaf, dan riqab, budak yang mencicil itu untuk merdeka. Ghorimin, keberatan hutang, orang dalam fisabilillah, dan anak jalan, ibnu sabil. Ini 8 asnaf ini yang berhak. Namun di sini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, aula lil fuqara, yang lebih berhak fuqara dan masakin. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, aknuhum anis su'ali fi hadal yaum. Cukupilah mereka fuqara dan orang miskin itu pada hari ini, hari fitri ini, dengan tidak minta-minta. Di zaman Rasulullah SAW tidak menunjukkan kemiskinannya. Bilal Umar bin Khattab ketika malam 29, malam 30, malam takbir itu, beliau itu memikul gandum terhadap orang-orang miskin. Jam 3 malam itu sudah pergi. Jadi orang kafir itu tidak tahu. Sehingga ketika kita mau menyerang orang kafir, 1 bulan itu mau menyerang orang kafir, sudah ketakutan. Beda dengan sekarang ditunjukkan kemiskinannya. Bahkan orang yang kaya itu memanggil orang sehingga di situ berjubel-jubel. Padahal wala tabatilu shadaqatun minal ada. Janganlah kamu membatalkan sedekahnya dengan menyakitkan. Itu. Kalau berjubel-jubel di situ artinya merasa disakitin, itu sudah dibatalkan sedekahnya, zakatnya. Sebenarnya ya didatangin orang-orang miskin itu sehingga orang-orang kafir itu tidak tahu. Tapi sekarang beda, ditunjukkan kemiskinannya sehingga orang miskin yang terbanyak itu adalah orang Islam. Karena apa? Minta-minta. Orang minta-minta itu menunjukkan kemiskinannya. Maka zakat fitri di sini untuk memberi makan terhadap para fakir dan para miskin. Maka dari itu kita sebagai orang iman di sini harus berusaha semaksimal mungkin, terutama masalah zakat mal. Kalau zakat fitri itu 1 sok. Ani bin Abbas, farada Rasulullah SAW zakat al-fitri so'an min tamrin aw so'an min sa'irin alal abdi wal khuri was-sogir wal kabir alal muslimin wa antu'adu qabla ila sholati khurujin nas. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri 1 sok dari gandum dan 1 sok dari kurma terhadap hamba, orang yang merdeka, anak kecil,
orang tua dari orang muslim diberikan ketika sebelum keluar manusia dari sholat. Maka kalau sudah keluar dari sholat itu termasuk sodako biasa, bukan zakat lagi. Dan para agenia, para orang-orang yang kaya yang mempunyai harta simpanan emas itu berusaha dikeluarkan zakatnya 2,5%. Punya uang emas itu 85 gram. Jadi kalau sekarang punya emas 85 gram, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Jadi kalau emas sekarang 900.000 berarti 76.150.000. Itu perlu dikeluarkan 1.910.000. Ya. Jadi jangan dilihat yang dikeluarkan, lihat sisanya. Maka ada dalil apabila kalian mengimpakkan dengan tangan kanan maka tangan kiri tidak tahu. Ini yang dimaksud. Kita tidak melihat berapa yang dikeluarkan, tapi dilihat sisanya. Oh, sisanya lebih banyak, sehingga kita betul-betul ikhlas di dalam melaksanakan zakat tersebut. Berarti keluar 90. Jadi keluar 2,5% itu 1 juta. Umpamanya sampai 100 juta, maka keluar 2,5%-nya itu berarti 2.500.000. Kalau punya perhiasan emas yang penting dipakai terus menerus, itu tidak kena zakat. Ibu punya emas perhiasan umpamanya sampai 1 kilo, yang penting dipakai, Bu. Jalan kemana-mana dipakai, itu tidak keluar zakatnya. Tidur dipakai pokoknya. Tapi kalau disimpan terkena, karena ini yang disimpan. Itu. Kalau punya uang di bank sama dengan seharga emas tersebut. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. An Ali radhiyallahu anhu Nabi SAW qala fa idza kanat laka mi'ata dirham wa hala 'alayal qaul fa fiha khamsatun darahim wa laysa 'alaika syai', yakni fi dhahabi hatta yakuna laka isruna dinar. Fa idza kana laka isruna dinar wa hala 'alayal qaul fa fiha nisfu dinarun fama zada fa sabadali. Artinya dari Ali radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, apabila kamu sekalian memiliki uang 200 dirham, maksudnya perak, dan telah berlalu selama 1 tahun, jadi hitungannya itu haul 1 tahun, maka dikeluarkan zakatnya berupa uang 5 dirham, 2,5%. Dan tidak ada kewajiban zakat emas sehingga mencapai 20 dinar. Apabila kamu memiliki uang emas 20 dinar dan telah berlalu selama 1 tahun, maka dikeluarkan zakatnya berupa uang setengah dinar, 2,5%. Jadi ini sebagai acuan kita, karena nanti apabila punya emas terus tidak dikeluarkan maka dicoskan. Itu kalau kita membaca surat At-Taubah ayat 43 sampai 45 atau 34-35 itu kita baca, perhatikan. Jadi orang yang menyimpan emas itu akan dicoskan punggungnya, dahinya, lambungnya itu dengan emas itu di hari kiamat kelak. Maka dari itu mari kita sebagai orang iman, kita persiapkan mulai sekarang, terutama zakat fitrinya dikeluarkan 1 sok dari gandum atau dari bahan makanan pokok. Jadi 1 sok itu kalau ditakar itu 2,7 kg. Kalau di Makassar itu digenapkan 4 liter. Karena saya itu punya sok, ketika kesana itu beli. Itu sebenarnya Bapak Ibu sekalian, sering saya anukan itu, kalau mau ke Mekah, mau umroh, jangan cari tasbih, jangan cari sajadah. Di sini banyak. Cari sok. Sok di sana itu
samping sofa Marwah, di samping sofa. Di belakangnya sekarang di belakangnya lampu hijau. Itu ada di situ penjual sok dan hadis-hadis banyak di situ. Beli. Itu saya di rumah itu saya takar itu 2,7 kg setelah ditimbang. Terus saya bikin diukur sama itu. Jadi karena ditakar itu, jadi orang yang datang ditakar, khudh min amwalikum shadaqatun. Jadi ambillah sebagian harta untuk zakat dan didoakan. Itu ya. Doakan itu bersolawat doanya. Ini acuannya terhadap Abi Aufa. Allahumma sholli ala bin Abi Aufa. Itu kalau kita berdoa itu, doa itu tidak ada bid'ahnya, Pak. Karena saya pernah mengatakan itu bid'ah itu, Ustaz. Rasulullah tidak pernah mengatakan seperti itu. Berdoa seperti itu, mendoakan terhadap amil orang yang berzakat. Karena apa? Doa inna sholataka sakadul lakum. Allah memerintahkan sungguhnya doamu Muhammad itu memberikan mereka tenang. Nah, kita sebagai amil mendoakan zakatatul maqbulah. Pokoknya sebut namanya, bin-binnya itu juga. Loh, itu bid'ah, Ustaz. Karena zaman Rasulullah tidak ada begitu. Artinya saya sekat sekalian. Ustaz, yang dimaksud dengan bid'ah itu seperti apa sebenarnya? Yang tidak pernah dilaksanakan oleh Nabi. Kalau begitu kita membaca mushaf Al-Quran itu bid'ah. Karena Rasulullah merojaah sama malaikat Jibril. Hafalan itu. Ya di sini Ustaz Ahmad saja yang tidak pernah bid'ah karena tidak pernah baca buku, baca mushafnya, dihafal. Itu. Lah itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kita jangan sampai kita berdoa itu mendoakan pada mereka sehingga para muzaki itu merasa tenang hatinya didoakan. Karena dengan demikian, dengan berdoa itu maka rezeki ditambahkan oleh Allah, dilipat gandakan oleh Allah, terutama di dalam bulan Ramadan. Kullu amali ibnu Adam yudhaifu bi asri amsalihha ila sab'imi'atin ila masyaallah. Jadi tiap amalan anak Adam itu dilipat gandakan oleh Allah sampai 700 ila masyaallah, sampai Allah yang tahu pahalanya. Ila saum, kecuali puasa. Wa ana ali ajsi, dan saya adalah yang langsung memberikan pahalanya orang yang berpuasa. Maka dari itu langsung Allah yang memberikan pahala orang yang berpuasa. Allah turun ke langit ke dunia langsung memberikan pahalanya terhadap orang yang berpuasa. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya atau jamnya lebih, jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.